Hai, aku Trisna dan ini adalah vlog cerita seminggu episode 7, yang mana vlog ini berisi tentang cerita kehidupanku setelah lulus kuliah. Sebelum masuk ke cerita hari Senin, dalam vlog cerita seminggu ini, episode lalu atau episode saat ini, ada beberapa kegiatan yang gak aku masukin ke dalam vlognya. Entah itu sengaja ataupun gak sengaja, beberapa alasannya adalah karena aku lupa. Lupanya karena aku lupa ngerekam, kadang juga lupa nyatet kegiatannya itu apa aja. Nah, biasanya aku itu nyatetnya di akhir minggu. Di akhir minggu aku catet tuh hari Senin ngapain, Selasa ngapain. Kadang kalau aku lupa aku cek video yang udah aku rekam. Hari Senin video apa ya? Oh, video ini, oh kegiatannya ini gitu. Kadang juga karena nggak aku rekam, karena nggak aku catat langsung juga, jadi kadang lupa dan keskip kegiatannya apa. Dan juga sebenarnya ada beberapa kegiatan yang nggak penting-penting banget, cuma tetap aku pengen masukin ke dalam vlognya. Seperti hari Senin ini. Hari Senin, tanggal 9 September 2024, aku memulai pagi dengan potong kuku. Karena udah panjang, jadi aku potong. Gak penting sebenarnya buat masuk vlog, tapi ya aku masukin lah. Terus malamnya aku nongkrong, main domino seperti biasa sama teman-teman. Udah, itu aja. Sama ngedit vlog cerita seminggu. Setiap hari Senin kan aku bikin narasi sambil ngedit vlognya. Kemudian masuk di hari Selasa. Nah, di hari Selasa ini aku ngedit untuk project aku, yaitu project wisuda, foto wisuda. Ini kayaknya belum aku ceritain di vlog-vlog sebelumnya ya. Jadi aku bikin vendor untuk foto wisuda. Namanya adalah High Story. Nah, sebenarnya aku beberapa kali foto wisuda. Yang pertama adalah foto wisuda kakak tingkat aku, satu kampus dengan aku. Itu 2019 kayaknya, sebelum COVID. Terus di 2021 kalau nggak salah, itu teman aku wisuda, satu angkatan, tapi karena COVID, jadi aku foto wisudanya di rumahnya dia. Kemudian, aku pernah juga sih dimintai tolong sama, gak minta tolong ya, dikasih project karena dibayar untuk foto wisuda juga. Sama yang terakhir, waktu aku wisuda, aku juga ngefoto teman-teman aku karena emang sengaja aku bawa kamera, aku pengen foto mereka buat jadi portofolio di project ini. Jadi sebenarnya aku udah kepikiran bikin project ini lama untuk vendor foto untuk bikin vendor foto wisuda ini. Nah, jadi aku bikin logonya, aku edit, aku kasih watermark untuk foto-fotonya, dan aku mulai upload dikit-dikit lah di Instagram. Nah, alhamdulillahnya ada satu project yang masuk untuk ngefoto wisuda di akhir September nanti. Tapi sebenarnya itu projectnya datangnya bukan dari Instagram atau bukan dari aku rutin upload portofolio aku, tapi dari relasi. Dikenalin sama temen lah, direkomendasikan sama temen lebih tepatnya. Itu dari siang sampai malam, terus malamnya aku keluar bentar buat cari makan biasa. Makan nasi campur kayak biasa. Di hari Rabu tuh aku disambut dengan makan jagung rebus dan juga jeruk. Terus malamnya coffee shop temanku udah buka yang beberapa minggu aku samperin, yang aku bikin buku menunya juga. Akhirnya dia soft opening dan aku sama teman-teman akhirnya ke sana. Mampir ke sana, nongkrong sama teman-teman, main domino, cerita-cerita. Terus itu sampai malam. Terus malamnya aku mampir ke Makto. Itu kayak apa ya? Itu sebenarnya kayak angkringan, jual nasi kucing sama tusuk-tusukan sate-sate gitu ya. Ada pentol, ada sosis, ada sate usus, ada telur puyuh. Di hari Kamis aku bikin video produk karena sesuai dengan rencana ya, karena aku rencananya pengen minimalnya bikin video produk tuh 1 bulan sekali minimalnya. Jadi di bulan lalu aku bikin video produk Selsun Blue, sebuah sampo. Di bulan ini aku bikin video produk dari Fitbar. Nah, untuk behind the scene dari aku bikin video produk, seperti biasa akan aku pisah videonya. Aku bikin video sendiri, gak aku masukkan ke dalam vlog cerita seminggu ini. Nah, sebenarnya ya, kalau ketika aku bikin video produk tuh yang capek tuh persiapannya, karena kan aku bikinnya di kamar dengan alat-alat yang gak, ya seadanya lah, bisa dibilang seadanya. Terus kamarnya juga sempit, harus kosongin kamarnya gitu, ngeluarin barang-barang biar agak luas dan bisa bikin video produk di kamar yang kecilku ini. Karena waktu rekam sih semangat ya, kayak seru gitu. Tapi sebelum ngerekam dan setelah ngerekam
beres-beresnya tuh yang aduh capek banget, nyebelin tuh beres-beresnya. Nah bulan lalu kan aku cerita kalau baterai kamera aku rusak, dan aku juga udah cerita aku udah beli, aman. Cuma kayaknya beneran udah rusak dua-duanya tuh baterainya. Jadi kayaknya aku harus nabung lagi buat beli baterai cadangan lah, biar 2 gitu baterainya yang ori, biar gak rusak-rusak lagi. Udah selesai itu sekitar jam 8-an, jam 8 malam. Terus aku mandi, beberes, terus lanjut nongkrong di pusat. Saya berangkat nongkrong sambil beli makan malam juga. Aku beli nasi goreng. Nyampe di sana makan, main domino kayak biasa. Terus temenku bawa Whiskas, makan kucing, karena di warkop tersebut di pusat ini ada kucing penunggu lah, dia emang nongkrongnya di situ si kucing ini. Nah kucing itu diberi nama sama temenku Zoro. Kenapa? Karena matanya si kucing itu sakit, nggak sakit ya, kayak ya nggak ada lah matanya sebelah, jadi matanya cuma sebelah kayak Zoro, jadi dipanggil Zoro sama teman-teman. Masuk di hari Jumat. Di hari Jumat ini nggak banyak kegiatan. Aku paginya sarapan, siangnya beli gado-gado, makan gado-gado, terus malamnya nongkrong di coffee shopnya temanku di Mari Bicara Coffee. Di sana main domino sama teman-teman. Udah selesai hari Jumat gitu doang sih. Hari Sabtu. Nah di hari Sabtu ini aku ngedit foto dari Fitbar. Kan setiap aku bikin video produk, aku selalu nyempetin buat bikin konten fotonya juga, biar sekalian gitu. Nah aku edit tuh, bikin konten untuk foto produk. Selesai sampai malam. Nah malamnya aku pergi untuk sewa lensa. Nah jadi di hari Minggu aku dapat sebuah kerjaan dari Mas Gilang, diajak untuk dokumentasiin, untuk ngevideo acara Tidak Sinten dan acara ulang tahun di Surabaya. Jadi aku sewa lensa di Delta di Sidoarjo seperti biasa, dan berangkat sewa sekitar jam berapa ya, jam 7-an mungkin berangkat. Sampai setelah sewa balik, terus mampir ke coffee shopnya temanku lagi. Terus ya di sana kayak biasa lah, nongkrong, ngobrol, main domino. Nah tapi ini aku pulangnya jam 2 karena terlalu nyaman ngobrol, terlalu seru obrolannya, jadi lupa waktu. Nah masuk di hari Minggu, seperti yang aku ceritain tadi kan, aku nongkrongnya sampai jam 2 ya. Sampai rumah baru bisa tidur jam 3-an kalau nggak salah. Terus bangun jam 5:30. Kemudian persiapan, nyiapin kamera, nyiapin baterai, dan lain-lainnya. Terus berangkat ke Surabaya di daerah Wiyung. Sampai sana lokasi bareng sama Mas Gilang yang moto, aku yang video. Sana kegiatannya Tidak Sinten, terus lanjut ulang tahun. Cukup lancar sih. Habis itu acaranya sekitar jam 1 selesai. Dan lanjut foto-foto bentar sampai jam 2. Dari jam 2 ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 3, ngobrol-ngobrol sama klien, karena kliennya ternyata satu universitas sama Mas Gilang. Selesai, kita pulang. Nah pulangnya kita mampir ke warkop lah. Di situ kita ketemuan sama Torik juga, karena Torik juga ada job. Dia jobnya wedding, jamnya sama di daerah yang deket-deketan di Surabaya. Jadi sekalian pulangnya mampir lah, kita nongkrong terus di sana, yang ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Itu sampai jam 5 kalau nggak salah. Terus dari warkop itu aku langsung ke Lebok, ke Sidoarjo, ke Delta Kamera buat kembaliin lensanya. Setelah dari Delta, aku lanjut ke coffee shopnya temanku lagi. Di situ aku backup file, aku sortir beberapa filenya juga. Nongkrong sama temen-temen. Di situ aku juga makan karena dapat nasi kotak dari acara tadi. Terus sudah sampai jam berapa ya, mungkin sekitar jam 10 aku pulang akhirnya. Istirahat, tidur, dan udah selesai. Nah ini tadi adalah cerita aku selama seminggu. Cukup padat, lumayan lah. Aku ada bikin konten video produk, ada kerjaan juga alhamdulillah. Terus kebanyakan di highlightnya ada nongkrongnya juga sih ya, karena ada coffee shopnya temenku yang baru buka soft opening. Jadi aku sering-sering ke sana lah. Udah, itu tadi adalah cerita seminggu. Terima kasih, kita lanjut minggu depan. Mantap.